يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بقيت من حبكم يطفر بما وارتبنا في رضا في صباح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mulkani waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amira jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahada wa ala al-wasbi wa sallim ma tadat kama yaliqu bi kamalihi ya rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang fi bayani ma'rifati 'anil yaqin wa haqqil yaqin, di dalam penjelasan mengenal tentang ainul yakin dan hakul yakin. Wa amma ma'rifatu ainul yakin fahiya, adapun mengenal ainul yakin adalah ma'rifatul hasilah, suatu ma'rifat yang dihasilkan minal ayati, dari berbagai macam ayat atau tanda, bernazari, dengan memandang atau berfikir, bertafakur, fil afaki, di ufuk, di cakrawala alam semesta, wal jihadil mafhumati, dan arah yang dipahami. Min qawlihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inzuru ma fis samawati wal ardh. Qul, katakanlah Muhammad, unzuru, lihatlah kalian semua, ma apa-apa fis samawati, yang ada di perkara langit, wal ardi, dan bumi. Ayat badi wal masnu'ati, artinya penciptaan, perbuatan apa-apa yang dibuat oleh Allah. Wa ajaibil makhlukati, dan keajaiban-keajaiban makhluk. Kalau di sana ibil amadin, seperti tingginya langit tanpa tiang, wa basatil ardi, dan hamparan bumi, wa nashabil jibal, dan tegaknya gunung, wa dawran syamsi, dan putaran peredaran matahari, wal qamari, dan rembulan, wa ta'atubil laili, pergantian malam, wa nahari, dan siang, wal khalqi tawabi wal asjad, dan penciptaan hewan-hewan dan pepohonan. Wa hadhihi ma'rifah, dan adapun ini ma'rifah istidlaliyah, ma'rifah yang menunjukkan dalil atau bukti. Wara'i wujuhil mahsusati, di belakangnya hijab-hijab panca indera. Fala tafidu, maka adapun ma'rifat ini tidak bisa
menghasilkan atau mufaidah, memberikan faedah, syuhudan fil muhibati pada musyahadah, pada penyaksian fil muhibati dalam hal-hal gaib. Wa amma ma'rifat haqqul yakin, adapun ma'rifat atau mengenal haqqul yakin, dia adalah innama adalah ta'rifu, mengenal haqqul yakin bi ma'rifatin nafs, dengan mengenal diri, wa ma'rifatnya dan mengenal jati diri. Innama adapun ma'rifat seperti ini selalu dihasilkan bil isyraqin nurani, dengan pancaran-pancaran nur. Wadhalika isyraq, dan itu isyraq, pancaran nur, la yusalu tidak bisa dihasilkan isyraq illa bi tasfiyatir ruh, kecuali dengan menjernihkan roh, wa tazkiyatin nufus, dan menyucikan jiwa, bil mujahadati, dengan berbagai macam mujahadah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan barang siapa ada orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh, alladzina fina dalam mencari aku Allah, lanahdiyannahum yang niscaya aku Allah akan menunjukkan pada mereka subulana, pada jalan-jalan. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang ma'rifat ainul yakin dan haqqul yakin. Yang pertama, penjelasan tentang mengenal ainul yakin. Adapun kita untuk memperoleh ainul yakin, kita harus bertafakkur dan bertadabbur, merenung dengan akal pikiran kita yang jernih tentang keajaiban penciptaan Allah, keajaiban alam semesta, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, baik keajaiban fenomena fauna, hewan-hewan, atau pepohonan pemandangan yang indah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ma'adha fis samawati wal ardh." Berkatakanlah Muhammad, "Unzuru, lihatlah kamu sekalian manusia, ma'adha fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." Seandainya manusia berpikir dengan tenang dan mau bertadabbur, mereka akan dibuka oleh Allah Ta'ala pintu kesadaran, sehingga tidak ada suatu pencipta yang sangat sempurna selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungi, berpikir tentang keadaan diri kita, darah kita, nafas kita, otak kita, organ-organ tubuh kita, semuanya menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita bertadabbur, merenung tentang hal ini, maka akan mengantarkan kita kepada ma'rifat ainul yakin, tentang mengenal keyakinan yang sesungguhnya, yakin keberadaan Sang Pencipta, yakin keberadaan Al-Mudabbir, Sang Pengatur, yakin keberadaan Sang Khaliq, yakin keberadaan yang Maha Musawwir, Al-Musawwir, Maha Mencipta rupa.
yakin akan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakin akan keindahan sifat-sifat Allah, yakin akan keindahan asma-asma Allah. Sehingga apabila orang berpikir, bertadabbur dengan jernih, dengan pikiran yang jernih, dengan perasaan yang jernih, dia beriman kepada Allah, tidak ikutan-ikutan. Dia beriman kepada Allah tidak taklidi, tapi betul-betul berdasarkan burhan atau berdasarkan dalil, berdasarkan pembuktian ciptaan Allah, baik pembuktian secara eksperimen ilmiah tentang alam semesta atau pembuktian terhadap apa yang di sekitar kita. Sehingga keimanannya, keyakinannya orang tersebut akan kokoh, tidak mudah dirubah haluan keyakinannya, tidak mudah dibelokkan kepada syirik, tidak mudah dibelokkan kepada kekufuran, karena berangkat daripada keimanan yang mantap. Dan inilah yang dinamakan dengan ainul yakin. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh jemaah agar kita menikmati, agar kita mensyukuri nikmat akal yang diberikan Allah kepada kita, agar kita mensyukuri nikmat akal yang sehat yang diberikan Allah kepada kita semua, agar dipergunakan untuk bertadabbur, berpikir dengan jernih tentang kehebatan ciptaan Allah, kehebatan Allah mencipta alam semesta, peredaran matahari, peredaran bulan. Seandainya dalam Al-Quran disebutkan ada dua Tuhan, yakni semesta alam semua, lafaznya hancur semua. Keteraturan alam semesta ini menunjukkan istidlal pada tunggalnya, esanya sang pencipta, esanya sang mudabbir, sang pengatur. Oleh karena itu, keimanan yang berasal daripada bil burhan dengan pembuktian akal pikiran yang sehat akan mengantarkan pada ainul yakin. Coba bandingkan dengan orang yang beragama hanya mataklid, hanya karena menerima warisan nenek moyang, daripada keyakinan seorang misalkan asalnya dari non-muslim, tetapi setelah dia berpikir tentang kitab sucinya ternyata tidak suci, berpikir dengan jernih bahwa apa yang disembahnya selain Allah itu adalah salah dan bentuk daripada kesyirikan, berpikir bahwa yang tunggal Allah hanya Esa, kemudian dia dengan kesadarannya, dengan kesehatan akalnya, dengan kejernihan pikirannya masuk Islam, berikrar syahadat, maka keimanannya akan kokoh, tidak mudah digoyahkan sebagaimana orang yang cuma hanya ikut-ikutan. Oleh karena itu, kita semua oleh Allah diberi akal sehat, diberi pikiran yang sempurna. Mari yang kita syukuri dengan kita bertafakkur atau bertadabbur tentang ayat-ayat Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tafakkur inilah tafakkur sa'atan khairun min ibadi sab'ina sana.
tafakur satu saat lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Kenapa? Dengan tadabbur, dengan tafakur seperti ini akan mengantarkan kita kepada kesadaran tentang tauhid, kesadaran tentang keyakinan, kesadaran tentang kemantapan keyakinan atau ainul yakin. Jadi ainul yakin adalah kemantapan keyakinan kita. Oleh karena itu sangat sulit untuk dibelokkan keyakinannya karena sudah kokoh. Dan semoga akal pikiran kita dijernihkan oleh Allah Ta'ala, diberi ainul yakin sehingga kita betul-betul yakin, ainul yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kebenaran firman-firman Allah. Adapun yang kedua, yang pertama ini sudah menurut pemahaman atau tingkatan orang biasa sudah mapan, sudah baik. Tetapi menurut orang khawas, orang yang istimewa atau orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih fi wara'il hujuril maksusat. Tingkatan ini masih di belakangnya hijab-hijab panca indera. Ini perlu pemantapan yang kedua, yaitu ma'rifatul haqqul yakin. Bagaimana caranya? Ini bukan dengan tadabbur, bukan dengan tafakur, akan tetapi berusaha untuk mentazkiyatun nafs, menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya dengan berbagai macam moda adat untuk mencapai tingkatan tasawwur ruh, kemurnian ruh, kesucian ruh. Dan inilah tingkatannya orang-orang ahli tasawuf yang harus ditempuh oleh orang-orang ahli thariqah. Kalau yang pertama menjalankan firman Allah, "Qul nuru ma fis samawati wal ardh." Adapun yang kedua menjalankan perintah Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah fina dalam mencari aku, firman Allah, lanahdiyannahum subulana, yang niscaya aku Allah akan menunjukkan jalan-jalanku kepada mereka. Ini dengan pancaran nur yang ada di relung kalbu manusia. Nah, tentunya ini butuh alat yang namanya zikir. Dalam rangka proses untuk tazkiyatun nufus, pencucian jiwa, untuk menuju makom tasawwur arwah, pensucinya ruh, butuh alat yang namanya zikir. Dan untuk melanggengkan zikir butuh metode. Metode ini bahasa Arabnya dikatakan sebagai tariqah. Dengan tariqah kita berusaha untuk melanggengkan zikir. Dengan tariqah kita berusaha untuk menyucikan diri. Karena manusia mayoritas kalau tidak bermujahadah dipenjara dalam hawa nafsunya. Asirul hawa wan nafs, menjadi tawanan nafsunya dan menjadi tawanan hawa nafsunya. Asir syahwat, menjadi tawanan syahwatnya.
orang saleh yang ingin mencapai hakul yakin, bertalqin sebagaimana para salaf dulu bertalqin, belajar zikir. Karena para salaf minas sudur ila sudur, minas sudur ila sudur, dari dada kepada dada. Laisa bisuturi ila sutur, bukan dari lembaran ke lembaran. Setelah ditalqin, dia mengamalkan zikirnya, berusaha untuk melanggengkan zikirnya, berusaha untuk bermujahadah, entah mujahadah berupa menekan nafsu, berupa memperbanyak zikir mingguan atau lainnya. Dengan cara kita bermujahadah, maka sekat-sekat nafsu kita, maka kotoran-kotoran syahwat kita dibersihkan, sehingga diri kita tidak tunduk kepada syahwat, tidak tunduk kepada nafsu. Sebaliknya, nafsu dan syahwat harus tunduk kepada kita, dan kita harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta hawahu yattabi'u lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kita harus bisa menundukkan hawa nafsu, bisa menundukkan syahwat, dan kita harus mutlak tanpa tawar-menawar al-inqiyadu ilallah wa rasuli, tunduk patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Dan kita harus tunduk mutlak kepada apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada di Sunnah Rasulullah. Seperti perkataan Imam Junaid al-Baghdadi, seorang guru besar ilmu tasawuf, guru besar ilmu thariqah, madhabuna muqayyadun bil kitab was sunnah. Apabila kita sudah dapat menundukkan hawa nafsu, maka hati kita akan bersih, sehingga rohani kita akan murni. Di balik kemurnian rohani kita akan terpancar nur, dalam bahasa Jawanya akan terpancar, akan dilihat pancaran lintang jauhar di dalam relung kalbu rohani kita, sehingga dengan isyrak, dengan pancaran nur tersebut, kita dapat mengakses nur nubuwah. Dengan akses nur nubuwah, kita dapat tenggelam kepada Jauharatul Ula atau Nur Muhammad. Setelah kita tenggelam kepada Hakikatul Muhammad atau Nur Muhammad atau Jauharatul Ula atau Jawharatul Jawahir, maka kita akan sebetul-betulnya yakin, aku yakin. Kenapa? Yang melihat ajaibul qalbi adalah rohani kita, yang melihat ajaibul malakut adalah rohani kita, yang melihat ajaibul jabarut adalah rohani kita, yang melihat ajaibul rahmat adalah rohani kita, yang melihat ajaibul lahut adalah rohani kita, yang melihat ajaibul mahmud adalah rohani kita. Inilah yang dinamakan dengan musyahadah. Ini tingkatan yang kedua. Artinya walladzina jahadu fina lanahdihim subulana,
bagaimana seorang salib itu mengenal dirinya, mencapai kediriannya, bukan keegoannya. Dengan cara kita harus membuang keegoan kita, membuang keakuan kita. Karena yang berhak mengatakan aku hanya Allah. Ana nahnu. Dalam diri kita dihapus. Biarlah kita fana. Yang ada hanya Allah. Yang berhak mengaku hanya Allah. Inilah yang dinamakan dengan hakul yakin. Senjata nyata keyakinan. Oleh karena itu, konsep ainul yakin dan yang pertama dan konsep hakul yakin yang kedua, kita harus berusaha untuk sama-sama mencapainya. Yang pertama, kita sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah yang diberi nikmat akal. Yang kedua, kita makhluk Allah yang diberi nikmat ruh, nikmat sirri. Dan nikmat sirri ini, nikmat sirri manusia ini yang lebih besar daripada nikmat-nikmat lainnya. Sehingga ada seorang wali kutub berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Azaim, sirruka aqwa minas sama'i wal ard. Sirmu lebih kuat daripada bumi, langit dan bumi. Wa sirruka aqwa minal jannati wan nar. Dan sirmu lebih kuat daripada neraka dan surga. Wasirruka aqwa minad dunya wal akhirah. Dan sirmu lebih kuat daripada dunia dan akhirat. Dan kelanjutan daripada ini dalam kitab Al-Mukhatabah, dialog seorang beliau dengan Allah, namanya kitabnya Al-Mukhatabah. Kalau Syekh Muhyiddin sama dengan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Dan aku berada di balik kesucian sirmu. Oleh karena itu, apabila kita yang kedua ini juga diperjuangkan dengan cara mujahadah, maka insya Allah kita akan mencapai hakul yakin. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, dengan cara berpikir tadabbur. Yang kedua, dengan cara melanggengkan zikir. Ingat-ingat. Yang pertama, ini ada keterangannya, wa dzalika bi tarkihi sebelum al-kar al-waslat di hadratil malikil ghaffar. Dan itu pun dengan cara menghaluskan sirri. Dan al-kar mausulati dengan zikir-zikir yang menyampaikan di hadratil malikil ghaffar kepada hadirat al-malikil ghaffar, Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode yang kedua adalah melanggengkan zikir agar kita sampai kepada Al-Malikul Ghaffar. Dan inilah ayat hakul yakin. Semoga kita oleh Allah Ta'ala diberi nikmat ainul yakin, diberi nikmat hakul yakin. Ayat pikiran kita akan kita penuh dengan ainul yakin,
sehingga kita rohani kita menurut hakil yakin. Amin Allahumma amin. Semoga dengan taufik ini, dengan zikir ini mengantarkan kita kepada ilahiyah, kepada ridha ilahiyah, mengantarkan kita kepada hadrat al-qurub ilallah, hadrat al-qurub ilallah, hadrat yang dekat dengan Allah. Amin Allahumma amin. Minallah at-taufiq wal hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.